Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula Seksi Mulia Bapak Hedi, Bapak Winarto dan juga Bapak Senal beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Wabil khusus sahibul wilayah Bapak Ketua RT 01, Bapak Ketua RT 02, dan juga wabil khusus yang kami hormati pula Bapak Ketua RW 029, Bapak Sodik Sodikun, dan juga bapak-bapak hadirin jamaah sholat subuh yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita
memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajahah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf, dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa acara sebelum kita lanjutkan, kita membaca suratul Fatihah wabil khususil khusus. Kita doakan orang tua dari Bapak Eko Novianto, almarhumah Ibu Suweni bin Bapak. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan kehilafan, kealpaan serta dosa-dosanya, dan mudah-mudahan selalu mendapat kiriman pahala karena beliau mempunyai anak yang soleh, Bapak Eko Novianto, yang rajin dalam hal keagamaan. Inilah bukti putra yang soleh yang insya Allah pahalanya akan selalu mengalir kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Dan juga membaca surat Al-Fatihah wabil khusus kepada kita yang hadir dan juga saudara-saudara kita yang belum sempat hadir. Mudah-mudahan dengan barokahnya, karomahnya, mujizatnya surat Al-Fatihah ini, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra putri istri soleh dan solihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera angkat penyakit corona ini sehingga normal. Kita akan diberangkatkan kembali ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali surah juznya. Alhamdulillah sudah meningkat kepada juz 14. Suratnya surat Al-Hijr, ayatnya yang keberapa hari ini? 20 45. Iya.
Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dimasukkan ke surga udkhuluha bisalamin amin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Tatkala kita sudah berada di dalam surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na dan aku lenyapkan karena Allah Subhanahu wa taala ma fi sudurihim apa yang berada di dalam hati atau di dalam dada mereka min ghillin dari sifat dengki, sifat dendam, sifat hasud. Di surga nanti damai, tidak ada rasa hasud, rasa dengki, rasa iri, karena semuanya sudah diberikan oleh Allah sama karena berkat ketakwaan kita. Ikhwanan, mereka merasa bersaudara semua, ya, jadi bersaudara semua, ya, tidak ada orang lain yang berada di dalam surga adalah saudara kita. Ala surim mutaqabilin, di atas dipan duduk mutaqabilin, berhadap-hadapan seperti pada sekarang ini. Kita duduk berhadap-hadapan, hati terasa damai, tidak ada pikiran apa-apa, ya. Kecuali ntar begitu pulang dari musola habis ngaji, pikiran ada, ya. Pikiran utang masih belum lunas, ya. Anggap baik nanti, ya. Jadi besok mudah-mudahan Allah senantiasa kita semuanya akan tergolong orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. La yamassuhum fiha nasabun, di dalam surga itu kita tidak ada rasa lelah, ya. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek. Yang ada ialah semangat kita karena telah diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka semuanya tidak akan dikeluarkan dari surga, ya. Khalidina fiha
maka akan kekal selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tajri min tahtihal anhar, yang mana di bawahnya ada sungai yang mengalir, airnya gemercik. Masya Allah, kita kalau ke Guci udah pernah ke Guci ini ya, ada air terjunnya indah banget ya. Apalagi besok kita dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah, di mana ada sungainya yang mengalir ya, ada telaga Kausar, ada telaganya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala kita ambil air wudhu, tatkala kita berkumur, doanya Allahumma sqini min haidi nabiyika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam ka'san la abdau abadan ya. Allahumma ya Allah, berikanlah minum dari surganya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah minum air dari baginda Rasul, tidak ada rasa haus selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah hafal semua doanya ya, ya. Alhamdulillah. Dulu udah saya kasih fotokopinya, iloknya, masa kagak hafal-hafal baiknya. Jadi kita di dalam surga tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek, adanya semangatnya. Dan juga tidak ada kekhawatiran bahwa akan dikeluarkan dari surga, selama-lamanya akan kekal. Nabi' ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabi' ibadi, kabarkanlah berita ini atau berikanlah kabar kepada hambaku, Ani ana ghafurur rahim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa sebesar apapun, selagi kita masih sempat bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan ampuni dan sayangi. Sebab innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan mengingkari apa yang telah dijanjikan kepada kita. Janjinya barang siapa yang mau duduk di majelis taklim juga pahalanya luar biasa. Sholat subuh berjamaah pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, luar biasa. Kita di dunia alhamdulillah udah dikasih mobil 10 LPG, udah seneng ya. Akan tetapi besok di surga itu pahala sholat subuh berjamaah ini akan melebihi apa yang kita miliki tatkala hidup di alam dunia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga selalu kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, baik isya dan subuh dan yang lain-lainnya. Sebab kalau zuhur, asar, maghrib kan mungkin lagi sibuk, akan tetapi diusahakan walaupun di tempat kerja di sana juga ada mushola, kita usahakan sholat berjamaah walaupun cuma 2 atau 3 orang, ini termasuk jamaah. Wa nabbi'hum, benar ya? Wa anna siksaanku atau azabku wal adabul alim, ialah siksa yang sangat
sangat pedih. Masya Allah, di alam dunia kita kesenggol sama api yang dikorek saja panasnya luar biasa, apalagi nanti kita tersenggol oleh api neraka yang panasnya beberapa ratus, berapa ribu derajat Celciusnya. Makanya pada saat itu Mbah Marijan ya, karena saking cintanya kepada masyarakatnya, tatkala gunung Merapi meletus dihalau, ya panasnya kan 600 derajat Celcius, sehingga kayak dipanggang ya. Itu saking cintanya kepada masyarakatnya, beliau berusaha menghalau, tapi tidak ada yang kuasa menghalau apa yang telah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim. Wa nabbi'hum, dan berikanlah kabar kalian, atau beritakanlah, kabarkanlah an dhaifi Ibrahim, tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa tamunya? Ialah para malaikat datang ke Nabi Allah Ibrahim. Tujuannya apa? Iddahalu alaihim faqalu salama qala inna minkum wajilun. Iddahalu, tatkala masuk tamu-tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, qalu, mereka berkata atau mengucapkan salaman, mengucapkan salam kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tamunya ialah para malaikat. Jadi datang ke Nabi Allah Ibrahim untuk apa? Qala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam, inna minkum wajilun, sesungguhnya aku takut kepada kalian ya. Tahu-tahu ujuk-ujuk, bahasa sini ujuk-ujuk, tahu-tahu itu datang ada tamu mendatangi kediaman Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim bingung dan takut, ada apa ini kira-kira nih ya. Padahal waktu zaman dulu belum ada KPK ya. Kalau sekarang datang KPK takutnya, tapi kalau nggak salah kagak takut. Qalu la ta'jalu illa nubashshiruka bi ghulamin alim. Qalu, mereka berkata, ialah tamunya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, la ta'jal, jangan kau takut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, illa nubashshiruka, sesungguhnya aku membawa kabar gembira buat kamu Ibrahim. Kabarnya apa? Bi ghulamin alim, akan lahir seorang putra yang pandai ya. Jadi Nabi Ibrahim tatkala didatengin tamu ialah membawa kabar gembira bahwa akan lahir seorang putra yang pandai, di antaranya ialah Nabi Ishaq alaihissalam. Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam, setelah itu Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ismail dari ibunya Siti Hajar, lalu Ishaq ialah istri dari istri apa namanya, Ibu Syah kalau salah ya. Jadi ini baginda Nabi Ibrahim, walaupun sudah usianya lanjut, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala abasyaratumuni ala ammas
massaniyal kibar massaniyal kibar fabima tubashirun. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, qala abasyartumuni, kenapa engkau membawa kabar buat aku? Ini kata bahasa silumanya ya. Massaniyal kibar, sesungguhnya aku usianya sudah lanjut, alias sudah tua. Jadi Nabi Ibrahim ya, kamu bawa kabar gembira akan lahir dari keluarga saya seorang putra, sedangkan aku usianya sudah lanjut. Bagaimana tubasyirun, bagaimana jalan ceritanya itu kabar tersebut ya, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin. Qalu, nah tamu-tamunya Nabi Ibrahim berkata, qalu basyarnaka bil haqq, aku membawa kabar gembira buat engkau bil haqqi, dengan benar, atau benar bahwa aku membawa kabar gembira buat kamu Nabi Ibrahim. Fala takum minal qanitin, janganlah kamu termasuk kaum yang putus asa ya. Janganlah kamu termasuk golongan orang yang putus asa. Jadi pada saat itu baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah sepuh tatkala mengarungi bahkan rumah tangganya sudah tua, sudah 90 tahunan barangkali ya, akan tetapi belum juga dikaruniai putra. Akan tetapi selalu dan selalu mohon kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, setelah dikasih keturunan Nabi Allah Ismail dan Ishak. Yang pertama Ismail tatkala sudah dalam menikmati kebahagiaan, ada perintah dari Allah, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni arani fil manam. Tatkala itu baginda Nabi Allah Ibrahim sedang bahagianya dikaruniai seorang putra, sudah mampu diajak bekerja sama, ada perintah, ya Allah suruh dikorbankan. Ini buat inspirasi buat kita bahwa tatkala kita masih susah selalu mohon ya, bangun tahajud, ya Allah ya Rabb, berikanlah karunia kepadaku di antaranya ma'isah untuk kehidupan. Sekarang setelah dikasih baik itu harta benda yang lain-lainnya, jangan lupa kemarin alhamdulillah sudah dilaksanakan, dikorbankan sebagian ya. Kalau bisa korban yang bagus hewannya ya, jangan cuma menggugurkan kewajiban doang ya. Begitu dituntut tahunya cempek ya, masih cempek kalau kambing ya. Jadi yang penting sudah memenuhi syarat. Tapi kalau kecil, nah panitia bingung juga nih, kagak ada dagingnya, bagi-bagi gimana nanti ya. Tapi alhamdulillah kemarin juga alhamdulillah sampai ke saya juga Pak Eko dagingnya ya. Alhamdulillah. Cuman ini protes nih jawab kita dua, kenapa nggak nyampe ke saya juga ya? Lupa, saya bilang lupa, insya Allah nanti. Ya. Jadi benar-benar tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa kabar gembira, ialah membawa kabar bahwa akan lahir seorang putra, ialah yang pandai ya. Qala wa ma
Ibrahim alaihissalam berkata, qala wa may yaqnut, maka orang yang putus asa, orang yang gampang putus asa, min rahmati rabbih, dari rahmat Tuhannya ialah Allah Subhanahu wa taala, illa dhallun, kecuali orang yang sesat, ya. Orang yang sesat itu tidak ada rasa syukurnya, selalu putus asa, ya, mengeluh, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, putus asa, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa nafsi minal amwali wal anfus, ya. Allah akan menguji kita salah satu di antaranya minal khawf, dari rasa ketakutan. Aduh, kalau kita beramal nanti jangan-jangan harta kita kurang, ya. Ini diuji dengan rasa ketakutan. Padahal apabila kita gemar sedekah, maka insyaallah falyazdad akan ditambah. Nggak ada ceritanya orang gemar sedekah miskin, nggak ada, ya. Sebab itu akan dilipat gandakan 700 kali lipatan, sab'ami adudiyafin, ya. Jadi kita memberikan amal 10.000 rupiah akan dilipat gandakan menjadi 700 sobat. 10.000 kali dikalikan 700 jadi berapa duit itu? Ya. Jadi kita nggak ada istilahnya orang yang bersedekah, orang yang beramal akan bangkrut, ya. Yang bangkrut besok pagi Rasul nanya, ya, siapa di antara umatku yang bangkrut? Innal muflis, siapa yang sesungguhnya yang bangkrut? Yang bangkrut besok, ya, bukannya orang yang usahanya failit, bukan perusahaannya lagi sepi, akan tetapi yang bangkrut besok ialah orang yang ibadah sholatnya rajin, puasanya rajin, pergi haji mondar-mandir, akan tetapi menyakiti orang lain, itu akan bangkrutnya. Jadi amalnya akan diambil, diberikan kepada orang yang tersakiti atau yang terdolimi, ya. Makanya kita kalau didolimin orang, kita ikhlas, ya, kita berjiwa besar, ya. Nanti kebaikan mereka yang mendolimi kita ini akan diberikan kepada kita yang terdolimi, ya. Itu nanti akan bangkrut semuanya, diambil oleh orang-orang yang didolimi. Kepadaku, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku diutus ila kaumin mujrimin, kepada kaum yang berdosa, ialah kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Kaumnya Nabi Lut pada saat itu berdosa karena menyukai sesama jenis, itu berdosa. Makanya menurut riwayat Allah sirnakan dengan angin, ya, itu kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Illa
saat itu illa Lutan, kecuali Nabi Lut alaihissalam dan pengikut-pengikutnya, inna lamunajum ajmain, sesungguhnya Nabi Lut dan pengikutnya diselamatkan semuanya, ya. Pada saat itu umatnya Nabi Lut dikasih azab bencana, yang diselamatkan ialah Nabi Lut dan pengikut setianya, seperti halnya tatkala umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang mana diajak beriman kepada Allah malah menganggap Nabi Nuh itu sebagai orang gila, ya. Saking jengkelnya itu Nabi Nuh, usianya hampir 1000 tahun, berdakwah tidak dapat jamaah, cuma 11 orang termasuk sepasang binatang ternak. Saking jengkelnya, Rabbi la tadar al-ardi minal kafirina dayyara, ya Allah ya Rabb, hapuskanlah ini orang-orang kafir yang berada di atas bumi. Ya, zaman dulu nih tatkala Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, bayangin ya, usia hampir 1000 tahun tapi berdakwah tidak berhasil. Itu tandanya bahwa kita, apalagi manusia biasa, seorang nabi saja berdakwah masih ada kesulitan. Cuman kita punya kewajiban, punya beban moral, saling mengingatkan, ya. Alhamdulillah semakin kesini jamaah kita semakin penuh, ya. Cuman saya buka-buka lama semua ini, ya. Berarti jamaah tetap. Insya Allah kalau karyawan tetap nanti bonusnya banyak banget, ya. Ada bonus absennya, ada bonus jabatannya, ada THR-nya, ada bonus macam-macam, ya. Itu kayak Pak Sugeng tuh di Suzuki, ya, setiap tahun ada bonus, ya. Belum THR-nya, belum lebarannya, belum bonus tahunannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kecuali Lot dan pengikut-pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa mara'atahu qaddarna inna laminal ghabirin. Illa ra'atahu, kecuali istrinya Lot, karena qaddarna inna laminal ghabirin, sebab istrinya Lut ini termasuk orang yang tertinggal dan berada di tengah-tengah orang kafir. Itu contoh, ya, Nabi, apalagi kita, ya. Nabi saja menghadap istri dan anak-anaknya nggak mampu, ya, apalagi kita, ya. Makanya kita manusia biasa, ya, ngajak istri pas kebetulan lagi kagak ada beras, ya. Sholat kenapa mah? Sholat baik, emang makan sholat, beras kagak ada gitu, ya. Ini salah sekarang kagak ada, ya. Kecuali kalau melihat ayahnya, suaminya lagi banyak duit, disuruh ngapain baik mau, ya. Ya kalau lagi gak punya duit bikin kopi, kenapa mah? Kopi baik, duitnya mana? Kagak ada kopi, habis. Ada zaman dulu. Sekarang mah insya Allah istri-istri kita sudah soleh semua, amin. Makanya ketika sakit, udah sering saya sampaikan, kalau punya istri sakit jangan dibawa ke puskesmas, ya, dibawa ke toko emas. Mau beli apa menjual? Menjual kagak ada jual, ya. Ila Muhammadur Rasulullah. Jadi istri dari Nabi Lut juga termasuk orang yang disiksa oleh Allah karena dia berada di kalangan orang-orang yang kafir, seperti Nabi Nuh juga,
bersamaku di atas perahu. Jangan bersama orang-orang kafir. Tapi jawabannya apa ya ayahanda? Saya akan berenang naik ke gunung yang tertinggi. Hanya dikejar juga. Makanya bukan sekarang doang, dari zamannya para nabi juga seperti itu ya. Ngajak istri susah, ngajak anak juga susah. Cuma kita berusaha ya. Asal jangan lihat istri kagak sholat didiemin baik ya. Istri kagak puasa didiemin baik. Anak kagak sholat didiemin baik, itu dosa ya. Kalau kita sudah berusaha menasehati, mengajak, bahkan kadang-kadang suka rada keras, tapi memang belum dapat hidayah dari Allah ya. Seperti halnya baginda Rasul tatkala pamandanya wafat, yang mana beliau itu selalu melindungi baginda Rasul, tapi sampai akhir hayatnya belum sempat membaca dua kalimat syahadat, baginda Rasul nangis ya. Akhirnya Allah memberikan peringatan asbabun nuzul dalam surat Al-Qasas. Apa namanya? Baginda Rasul diingatkan, ya Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah ya kepada orang yang kau cintai sekalipun. Fa innaka la tahdi man ahbabta. Fa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak akan mampu memberikan hidayah man ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, kecuali Allah lah yang maha apa segala-galanya, yang memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Mudah-mudahan yang hadir selalu orang termasuk golongan orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Situasi dan kondisi apapun mampu melangkahkan kaki menuju musala untuk sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Waktu jualan yang memisahkan kita, mohon maaf barangkali dalam penyampaian kurang pas, kurang sempurna, kurang berkenan. Mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.